visit ke kamar sebelah saya itu pakai baju hazmat. Lah, saya semalam nggak dinas Pak. Ya dari situ akhirnya saya coba tanya ke beberapa security yang ada di situ. Langsung dicek sama security yang bagian CCTV, dicek emang ada. Tapi bukan baju hazmat. Baju putih iya betul, tapi orangnya gondrong, rambut panjang. Lantai 6 ini kan khusus cewek Mas, ingat ya, lantai 6 ini kan khusus cewek ya. Tapi kenapa ada bapak-bapak yang duduk di ruang tamu lah, istilahnya ruang berkumpul lah yang ada TV-nya. Tapi ngadepnya itu bukan ke TV, ngadepnya membelakangi TV dan ke tembok diem gini. Sambil kepalanya ngebenturin, mukul-mukul ke tembok begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor sewaktu dia menjadi relawan COVID-19 di sebuah mes mahasiswa di daerah Jakarta Utara. Di sebelah gue udah ada Bang Nandes. Halo Bang. Thank you Bang ya, iya, Bang. udah Sama-sama, mau nyeritain kejadian horor ini di studio Lonceng Misteri. Ini kejadiannya di mes mahasiswa katanya. Iya, betul. Mes ini emang tadinya ini udah nggak kepake apa masih kepake sampai sekarang? Masih kepake Bang sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang kepake? masih. Oh berarti emang peruntukannya Pas waktu ya itu pas COVID baru pas gak COVID difungsikan. jadi. Karena kan nggak ada kuliah juga kan, jadi nggak ada mahasiswa juga. Oke, kita nggak sebut nama Iya. nama Nama kampusnya apa kampusnya ya? nggak usah kita Nggak sebut boleh lah. ya. Bahaya ya. Bahaya. Dan tadi kita di bawah nih Bang ya. Iya, Bang. Udah ngobrol-ngobrol sebentar di bawah. Iya. Katanya ada suatu tragedi nih Bang yang terjadi di mes mahasiswa ini yang menyebabkan kejadian-kejadian horor yang lo alami. Betul Bang. Itu bener ya? Bener-bener. Dan ini katanya masuk berita. Masuk berita Bang. Wah, gila. Valid nih berarti. Valid. Ada beritanya. Ada beritanya. Dan berapa lama lu di situ? 3 bulan Bang. 3 bulan 3 total bulan. di situ. Total di situ Itu 3 tadinya bulan. emang lu sebelumnya nggak baru pertama kali jadi nakes apa gimana? Sebelumnya kan di Wisma Atlet Bang saya. Oh lu di Wisma Atlet Iya. juga. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2020. Oh tuh di Nah, Wisma Atlet. Dari Wisma Atlet kebetulan perbantuan lah di tempat isolasi itu. Oke, ya, ditahan dulu Bang ya ceritanya. Siap. Jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis karena gue jamin video malam ini bakal serem banget. Oke, buat sahabat lonceng nih kita mau nginfoin lagi kalau nanti akhir tahun kita mau podcast di Malang. Jadi buat sahabat lonceng yang tinggal di Malang, Surabaya dan sekitarnya, kita nggak bosan buat ngingetin kalau kalian mau cerita di Lonceng Misteri yang masih kejangkau nih rumahnya ke sono, ke Malang, bisa langsung kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Kita tunggu. Dan ya udah Bang, Siap. langsung kita gas aja nih ceritanya. Awal mulanya itu di 2021 bulan Agustus, di mana saya bekerja sebagai relawan COVID-19. Nah, di salah satu gedung, yang dimana gedung ini disewa sama salah satu perusahaan lah, perusahaan minimarket ternama gitu loh. Nah, dari gedung ini berlokasi di Jakarta Utara. Oke. Gedung ini tuh dulunya, sampai sekarang sih masih aktif sebagai mes mahasiswa-mahasiswi. Tuh. Nah, awal mulanya saya kerja di situ Bang, nggak ada gangguan Bang. Dari sebelum sebulan lah. Nah, itu nggak ada gangguan. Tapi pas udah melewati 2 minggu kemudian, baru saya mengalami gangguan-gangguan di situ. Nggak cuma saya, tapi teman-teman saya juga mengalami gangguan-gangguan di situ. Jadi selama kerja di situ, selama 3 bulan lah ya, itu gangguannya ada aja. Nah, gangguan yang pertama itu pas pasien datang sama ambulan, ya kan, ambulan datang, kita yang lagi jaga tuh langsung dong gencar ya kan.
Sampein ke bawah ke penurunan pasien, kita jemput pasien. Nah, pasien ini dalam keadaan kritis. Kritis yang dimana saturasi oksigennya itu menurun. Otomatis jangan sempoyongan dan nggak bisa jalan sendiri kan. Jadi kita jemput pakai kursi roda. Nah, setelah itu di situ saya ngejemput Bang, kebetulan. Saya bagian ngejemputnya, saya ngedorong kursi rodanya sampai ke IGD. Dari IGD itu masih belum ada kejadian yang aneh lah itu. Pasien saya baringkan dari IGD, dicek dulu sama dokter. Saya sama dokter doang di IGD itu. Dan akhirnya pasien disuruh rebahan di bed, di mana kita ngasih bantuan oksigen di situ karena saturasi oksigennya menurun. Nah, setelah itu kursi roda yang untuk mendorong pasien saya taruh lagi di tempatnya nih. Setelah saya taruh, saya masuk lagi ke IGD. Udah tuh, saya sama dokter meriksa, saya disuruh dokter untuk mantau nih pasien perkembangannya selama beberapa menit ke depan tuh tetap dipantau karena takutnya plus kan nanti. Jadi saya pantau di situ selama 1 jam saya pantau, oke, aman. Nah, saya tinggal sebentar Bang keluar. Nah, di luar IGD itu ada pelataran lah, istilahnya taman buat kita berjemur atau buat nongkrong di situ. Deket banget sama tempat saya parkirin kursi roda kan. Saya duduk di taman itu sambil main HP, scroll biasa IG sama TikTok. Habis dari itu saya balik lagi ke IGD ngecek pasiennya. Pintu IGD dalam keadaan tertutup gitu loh. Nah, nggak lama disitulah mulai kejadiannya Bang. Saya lagi duduk sama pasien berhadapan, ngobrol. Pasiennya kan terbaring nih. Saya ngobrol sama pasien, gimana Pak keadaannya? Masih belum pulih dia gitu. Cuma bergerakan tangan doang sama geleng-geleng doang sih gitu. Nggak lama kursi roda yang di situ, yang saya parkirnya di luar kan otomatis kursi roda kalau udah nggak kepake kan kita lipat ya. Iya bener. Nah, ini posisi kursi rodanya kebuka dan kedorong ke pintu IGD. Nah, itu bunyi sentakan kenceng banget Bang di situ. Langsung pasien itu ngelihat ke saya. Tapi dari saya, oh nggak apa-apa Pak. Saya langsung ngegunting gitu. Nggak apa-apa Pak, itu cuma angin mungkin atau ada teman saya yang lewat karena buru-buru gitu loh. Tapi kondisinya di situ memang sepi atau sepi, bener-bener IGD itu cuma saya sama pasiennya doang gitu loh. Di wilayah situ juga nggak ada orang. Karena kan kejadiannya malam Bang. Kira-kira jam 9-an gitulah. Karena pasien itu datang jam 9, kurang lebih jam segitu. Nah udah tuh, saya komunikasi ke dokter via HT. Karena kan saya ngelihat dari kondisi pasiennya udah membaik nih. Saya kontaklah dokter jaga yang standby di situ. Saya kontak, dok ini pasien udah stabil keadaannya, saturasinya udah membaik. Dan pokoknya tanda vitalnya semua udah normal gitu loh. Nah, dokternya bilang ya udah saya ke bawah karena kan kita dari IGD ke tempat tinggal kita itu emang gedungnya berbeda gedung Bang gitu loh. Jadi mau nggak mau saya nungguin dokternya datang tuh. Sambil saya nungguin dokternya datang, saya keluar mindahin posisi kursi roda yang tadi tuh. Dalam hati saya kok nggak ada orang siapapun, tapi kok kursi roda ini bisa kebuka dan bisa ngedorong kayak begitu. Akhirnya saya ngambil HP, saya ketik ke security, saya nanya, Pak tadi di daerah IGD ada yang lewat nggak ya? Entah relawan atau dari cleaning atau security yang lain kontrol gitu. Emang kenapa? Soalnya kursi roda tadi ngantem pintu IGD sendiri. Itu. Terus yang ngebales dandunya, itu mah udah biasa Mas. Itu tanda perkenalan. Dia bilang gitu? Iya. Maksudnya gimana Pak? Ya kan. Udah nanti juga tahu. Nah, sampailah akhirnya dokter ini datang. Dokter jaganya datang, periksa lagi, make sure lagi keadaan pasien. Setelah itu kata dokter, oh ya udah, boleh dipindahin ke kamar isolasi. Itu loh. Dimana dia dapat di kamar lantai 3, khusus cowok. Setelah itu saya kontak ke bagian ruangan. Koordinasi dulu, disiapin ruangannya segala macam, ruang kamarnya disiapin, baru boleh naik. Lagi asiknya kita di IGD, lagi nunggu sambil konfirmasi teman saya, kejadian itu datang lagi Bang. Kursi roda yang tadi udah saya lipat, saya pindahin ke posisi yang awal, begitu lagi kejadiannya. Dan itu lebih hampir pecah lah katanya, benar-benar brak. Gila. Pintu IGD itu sampai kebuka dikit.
Dan dokter langsung ngelirik ke saya sambil ngomong, kamu naruh kursi rodanya nggak bener kali ya? Saya bilang, enggak kok dok. Mau saya bilang dari tadi gitu nggak mungkin kan. Akhirnya pasien langsung ngeliat ke saya lagi gitu loh. Udah mas nggak apa-apa gitu kan. Udah mas nggak apa-apa, saya bilang ke pasien gitu. Otomatis saya langsung refleks keluar, kursi rodanya saya masukin, saya siapin, preparein. Nggak lama saya ngedorong kursi rodanya masuk, si teman saya ini kontak, kamar udah ready, udah siap dipindahin pasiennya. Oke, akhirnya pasien saya bopong dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, saya preparein barang-barangnya, saya bawa, saya antar pasien ke kamar menggunakan lift. Sambil saya dorong naik ke lift lantai 3. Setelah sampai lantai 3, kamarnya pasien ini kebetulan deket kamar mandi umum. Walaupun di dalamnya juga ada kamar mandi, tapi ada kamar mandi bareng-bareng juga mas di situ. Nah, sampai di situ pasien saya masukin ke kamar, saya jelasin lah prosedur untuk tempat isolasi ini gimana, peraturannya, jam-jamnya apa aja, terus jam visitnya kapan aja saya jelasin di situ. Belum selesai saya jelasin, dari kamar mandi di dalam ruangan itu, di dalam kamar itu air nyala mas, air keran. Bukan air keran sih, showernya itu nyala, keluar air. Terus si pasien malah ngelihat saya dong, mas kok bisa nyala? Saya langsung bilang, oh itu emang udah biasa, katanya di sini kerannya bocor gitu. Saya bilang gitu untuk mengamankan si pasien kan. Oke, si pasien, oh ya udah mas nggak apa-apa. Nah, kursi roda yang tadi kan mau nggak mau saya taruh di depan pintu masuk, ya kan, pintu kamarnya itu. Dan pintu kamar nggak saya tutup gitu loh. Tiba-tiba kursi rodanya ini nabrak kaki saya mas. Dan pasien pun ngelihat. Pasien itu ngelihat, mas, iya. Saya bilang, iya nggak apa-apa pak. Itu cuma saya belum narik rem tangannya doang, itu saya belum tarik gitu loh. Beneran mas nggak apa-apa, di sini aman. Aman pak, di sini. Udah banyak kok, di sini juga full kamar, saya bilang gitu. Untuk pasien bukan bapak sendiri, saya jelasin seperti itu. Habis dari situ saya bilang ke bapaknya, oh iya untuk yang tadi kan showernya tuh airnya bocor, nanti saya konfirmasi ke bagian cleaning ya pak, ke teknisi. Saya begituin biar pastiin dia ini nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya saya kontak ke bagian teknisinya sampai situ juga. Akhirnya saya keluar, saya turun, balikin kursi roda. Saya taruh kursi rodanya itu di tempat saya parkirin kursi roda. Pintu IGD masih kebuka pak. Posisinya mas, masih kebuka. Saya tutup nih dari pintu IGD ini. Pas saya tutup, belum tutup rapet, kedengeran kayak orang marah, suara cowok marah, gitu loh. Cara marah itu kayak cuma suara doang sih mas, gitu. Tapi kencang kedengeran sayanya itu. Nah dari situlah, habis dari IGD, saya harus balik untuk membersihkan diri kan ke bilik. Yang dimana bilik steril lah kita sebutnya. Di bilik itu kan kayak satu kamar gitu, satu kamar bilik itu yang ada desinfektannya. Kita masuk, kita buka hazmat yang berlapis-lapis itu. Di situ ada sosok cewek, lewat. Tapi pakai almet gitu loh. Saya langsung, aduh, udah akhirnya saya nggak berani. Saya ngontak teman saya, bro, tolong turun dulu jemput di tangga darurat, karena kita naik lewat tangga darurat. Habis dari situ teman saya nggak lama turun. Kenapa? Nanyain ke saya gitu. Biasa ada gangguan gitu loh. Oh ya udah. Langsung dari situ saya udah sterilisasi segala macam. Saya naik dari bawah ke lantai 4. Kan kita mesnya di lantai 4. Lantai 4. Teman-teman nanya, kenapa lu kok tumben minta dijemput? Terus langsung saya lempar, itu dokter juga tahu tadi ada kejadian apa aja. Udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di situ, ngebahas, ternyata sama juga dengan pasien-pasien sebelumnya. Teman saya pun mengalami seperti itu. Hal yang sama? Hal yang sama. Itu. Setelah itu mas, kan namanya kita habis bersentuhan dengan pasien COVID, kita bersih-bersih. Yeah. Di kamar saya pun ada kamar mandi gitu loh. Cuma saya pakai kamar mandi yang bareng-bareng lah istilah kasarnya. Karena memang prosedurnya kita begitu kan. Saya bersih-bersih di kamar mandi itu, dan di mana saya sendiri yang mandi di situ. Tapi di sebelah saya itu bunyi flush, orang flush toilet tuh, ser gitu.
dan suara orang kayak bersiul. Wah. Kebetulan di toilet yang bareng-bareng itu cuma saya sendiri. Itu Sebelah kamar mandi saya persis. Terus nggak lama kemudian saya acuh tak acuh lah bahasanya. Kelar saya mandi, saya duduk sama teman-teman, saya nanya, tadi siapa yang di sebelah saya pas saya lagi mandi? Nggak ada, kan yang dua lagi visit, emang jamnya visit. Lagi visit pasien, di sini gue sendiri. Loh, kok berarti yang tadi sebelah gue nggak ada orang? Iya, udah biasalah, kayak lu nggak tahu. Saya masih kayak, udah biasanya apa nih ya kan? Masih baru kan? Gitu loh. Udah tuh, akhirnya setelah saya udah operan segala macem, saya balik ke kamar. Nggak lama, pasien lagi dateng, prepare lagi, ganti lagi, nanganin lagi sama. Nah, pasien ini yang datang cewek, ibu-ibu lah kita bilangnya. Nah, pas pasien udah diturunin, masih bisa jalan kan, kita tuntun doang bawain barangnya. Tiba-tiba dari belakang mobil ambulan itu ada anak kecil lewat. Tapi lewatnya nggak cepet gitu loh, jalan pelan-pelan. Terus ngilang, dan ngilang itu saya ngelihat tiba-tiba ngilang gitu. Nah, langsung saya antar pasien ke IGD, dicek segala macam, nunggu konfirmasi kamar juga karena masih disiapkan. Dokter ninggalin lagi nih saya sama pasien sendiri. Untungnya nggak ada kejadian apapun di situ. Cuma ibunya bilang, "Mas, kok tadi ada anak kecil ya?" Saya bilang, "Ibu, emang tadi ngelihat?" "Iya Mas, saya juga ngelihat, tapi kok tiba-tiba bisa hilang begitu?" Nah, saya bilang, "Nah, udahlah Bu, itu mungkin anak-anak kecil yang iseng kali, saya gituin aja." Gila. Akhirnya konfirmasi kamarnya di ACC, dokternya masuk lagi, ngasih obat segala macem. Karena ini pasiennya cewek, jadi teman saya yang nganterin, sama-sama cewek juga kan. Setelah itu langsung lah teman saya nanya, "Itu tadi ibu-ibu itu cerita ke gua katanya ada anak kecil. Dia juga ngelihat." "Nah, itu siapa?" "Nggak tahu, orang yang datang cuma satu orang doang, ibu-ibu itu doang kok pasiennya, nggak ada yang lain," gitu loh. Sampai saya konfirmasi ke supir, "Bang, tadi pasien berapa orang?" "Satu orang doang Mas." Tuh. Ya udahlah, dari situ saya langsung naik lagi ke tempat kita untuk istirahat sama jaga di lantai 4. Lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman bareng sambil mantau CCTV per blok kan. Kita kan ada 12 lantai, cuma kita pakai lantai 1 sampai lantai 5. Nah, itu kita pakainya lantai 1 sampai lantai 5 untuk cowok. Lantai 6 sampai lantai 7 itu buat cewek. Tuh. Nah, si ibu-ibu ini kebetulan jadi penghuni pertama untuk cewek. Oke. Tapi kalau yang anak kecilnya itu pakai baju apa? Saya ingat Mas. Baju anak kecilnya baju biasa, kayak baju anak-anak biasa Bang. Nggak ada yang istilahnya baju hari-harinya baju putih sama celana krem gitu. Yang ada yang aneh ya? Ya nggak ada yang aneh lah istilahnya. Anak kecil pada Anak kecil, umumnya. nah, cuma yang kita anehnya tuh tiba-tiba ngilang gitu loh. Ya. Tiba-tiba ngilang gitu aja gitu loh. Nah, karena ini ibu ini kan pasien pertama nih yang cewek nih, ya kan. Setelah itu datang lagi pasien berikutnya cewek lagi. Hamil, posisinya hamil 7 bulan Bang. Tadinya kita nggak mau nerima Bang, karena kan kita keterbatasan alat ya, dan apalagi lagi hamil posisinya gitu loh. Takutnya kenapa-napa gitu kan. Udah tuh akhirnya mau nggak mau kita terima karena dari tempat isolasi yang lain pun full, rumah sakit pun full gitu. Mau nggak mau kita terima, datang. Ibu ini udah benar-benar nggak bisa jalan lah. Dibantu pakai kursi roda, teman saya yang bantu, dan kebetulan yang nganter itu juga teman saya. Cuman saat pas mau masukin ke kamar itu kan saya juga istilahnya ada di lantai itu. Itu ada sosok Bang yang ngikutin ibu itu. Ada sosok yang ngikutin ibu itu. Jadi teman saya ngedorong nih, ngedorong kursi roda. Tapi di sebelahnya teman saya itu ada sosok cewek berbaju merah, rambutnya panjang sampai sampai kaki lah Bang bahasanya. Dan itu mukanya nggak kelihatan sama sekali.
gitu loh, ngikutin ibu itu sama teman saya ini sampai masuk ke kamarnya. Lanjutnya di besoknya bang, besok hari kan kita visit. Nah visit itu sehari itu 3 orang, dokter sama relawan itu 2 orang gitu loh. Dokter masuk visit dari lantai paling atas dulu, ya kan, dari lantai perempuan lah kita bahasanya. Dari bangsal wanita itu masuk ke kamar ibu yang nggak hamil sama yang ibu hamil itu kan cuma 2 pasien doang tuh. Masuklah ke kamar yang ibu hamil ini. Setelah diperiksa kan kita masih ngobrol sama ibunya. Ibunya itu cerita ke kita, ke saya. Mas, semalam ada perawat cewek, ya kan. Nah, perawat cewek di situ cuma ada 4 orang, Mas. Kebanyakan laki gitu loh. Terus Bu, perawat ceweknya itu ngapain aja? Nah, perawat ceweknya ini baik, Mas. Ngelus-ngelus perut saya sama mijitin saya, tapi nggak banyak ngomong. Dan kelihatannya agak sedikit gimana ya? Dia baik sih, kelihatannya baik, cuma senyumnya itu aneh gitu loh. Senyumnya bener-bener senyum dan matanya tuh tertujunya ke perut saya doang gitu loh. Kan namanya udah usia kandungan 7 bulan itu kan perutnya udah besar ya Mas. Nah lebih seringnya tuh dielus-elus di bagian perut saya Mas. Oh gitu, mungkin dari rekanan kita kali Bu ya itu. Oh iya kali Mas ya. Soalnya baik banget, mijitin kaki saya, mijitin saya lah pokoknya. Itu lama tuh Mas. Situ. Ya udah Bu, karena kita juga mau visit yang lain, saya langsung motong si ibu-ibu itu kan. Tapi pas saya mau meriksa pasien yang lain sama dokternya juga sama relawan yang lain, itu saya cerita di jalan, itu siapa ya? Kan relawan yang cewek di sini cuma 4 orang doang. Dan untuk relawan cewek kan yang ditaruh di malam nggak ada. Kok bisa ada? Oh, yang ada, berani harusnya gitu ya? Harusnya nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada Mas. Yang malam itu lebih banyak cowok. Tapi itu emang pasien yang waktu pertama kali datang yang cewek itu datangnya nggak malam ya? Datangnya nggak malam, masih sore. Masih agak Masih sore, agak makanya sore. masih ada cewek yang ngantuk. Iya. Kalau udah jam 9 ke atas itu udah cowok semua. Oh, jadi terakhir perawat cewek itu jam 9 malam. Jam 9 malam udah nggak ada. Habis Udah itu benar-benar cowok semua. gantian semua, iya. Oke. Itu. Nah langsung saya nanya ke temen siapa ya. Pokoknya malam tuh kan nggak ada yang cewek itu. Ah nggak tahu lah. Langsung kita ngontrol yang lain sampai ke kamar pasien yang datang yang sempoyongan itu Mas. Yang saturasinya rendah itu juga dia cerita ke kita. Mas, kamar saya malam diketok-ketok. Diketok-ketok terus kebuka sendiri. Itu kenapa Mas? Ah, maksudnya gimana nih Mas? Iya ada yang ketok-ketok kamar saya nggak gubris lah istilah kasarnya. Terus tiba-tiba kamar saya tuh kebuka sendiri gitu loh. Mungkin angin kali Masnya nutupnya nggak rapet, saya nggak keluar-keluar kamar Mas. Langsung saya ngomong ke teman, coba deh cek CCTV gitu loh. Benar, di CCTV pun ada gitu loh. Ada apa? Kamar itu kebuka sendiri. Karena pintu kamarnya dia langsung kesorot sama CCTV gitu. Dan itu kebuka aja sendiri. Kebuka sendiri. Oke, bentar ya. Ini pintunya pintu yang kayak gimana nih, Mas? Pintunya? Pintu biasa, pintu kayak pintu kamar biasa Mas, nggak ada pintu istimewanya gitu. Nggak ada pintu kayu biasa gitu. Pintu kayu biasa. Ada gagangnya. Ada gagangnya. Berarti tuh gagangnya gini. Iya, benar-benar turun begitu. Benar-benar turun. Ada narik gagang pintunya. Iya. Wah, gila. Kerekam di CCTV itu. Dikira itu pintu yang kayak pintu kantor nih yang dorong Oh gitu. enggak. Jadi Pintu yang ada gagangnya biasa gitu. Jadi misalnya didorong pun bisa gitu. Ini Iya. harus Ini gagangnya yang dulu ditarik kan? ditekan dulu baru dorong gitu. Tuh. Dan nggak cuma di kamarnya Mas yang itu, namanya kan Mas Anton ya. Nah Mas Anton ini nggak cuma di kamarnya dia doang. Di kamar yang lain pun di lantai yang sama pun mengalami kejadian seperti itu. Sama. Itu. Nah, kebetulan juga kan ada bapak-bapak umurnya udah 60 tahun yang terpapar COVID situ. Sebenarnya sih dibilang kritis Mas, tapi masih bisa ketolong lah. Itu yang benar-benar dalam pengawasan kita banget gitu loh. Dia kita taruh di lantai 2. Nah, akhirnya saya bilang, "Dok, ini pasien kayaknya kita pindahin aja deh di barengan aja sama yang lantai 3. Soalnya kan kasihan juga nih. Yang kritis aja yang kita kasih di lantai 2 karena kan keadaannya udah agak pulih ya gitu."
Akhirnya dokter bilang, oh ya udah nanti saya cek dulu gitu. Nah dokternya ini ngecek kan sendirian, nggak sama saya. Nah si dokternya ini bilang, kok kamu tadi pas ngecek pasien di lantai 2 kenapa diem aja? Saya bilang, lah dok, saya kan di atas dok, di lantai 4. Saya nggak nemenin dokter. Dah dokter kan tadi sendirian. Tadi kok saya sama kamu, orang kamu pakai apron kok. Dokternya ngomong kayak gitu. Sedangkan saya ada di lantai 4 itu sama teman saya mantau CCTV. Memang kenyataannya teman saya sampai, lah dok, tadi dokter sendirian dok. Saya sama dia, sama si Nandes ini di sini di lantai 4. Nggak kemana-mana kok dia. Dari tadi ngobrol kita di sini sambil ngawasin CCTV. Langsung dokternya, tadi itu siapa? Orang tadi saya ngobrol sama kamu tapi kamu diem aja. Tatapan kamu kosong kok itu. Langsung saya, dokter jangan aneh-aneh, saya bilang gitu kan. Enggak beneran mas, ini enggak bohong saya. Gituin. Udah tuh akhirnya dokter yang ngomong itu saya makin, waduh, udah nggak jelas nih kan. Setelah dari situ teman saya ngomong, udah yuk kita beli makan aja, nggak usah mikirin yang lain-lain, beli makan di luar. Kita keluar buat beli makan. Kebetulan temen saya cewek mas. Jalan lah beli makan sama dia berdua di daerah Jakarta Utara juga. Habis dari situ pulang nih beli makan, pulang balik lagi ke tempat isolasi itu. Saya bilang ya udah naik duluan aja. Kamu naik duluan aja, nanti ketemu di lain tempat kita makan bareng rame-rame gitu. Nah saya parkir motor dong otomatis. Kan si teman saya ini saya udah suruh naik duluan nih. Tapi tiba-tiba setelah saya parkir motor, saya turun dari motor nengok, ada dia mas di belakang motor saya dengan baju yang sama. Ini lagi itu kan pakai baju pink, ada gambarnya lah, sama celana cewek, celana pendek segini gitu. Nah itu ada dia tiba-tiba ya kan, langsung lah, bukannya tadi gue suruh ke atas, saya ngomong kayak gitu. Ya diem, nggak ngejawab apa yang saya ngomong gitu loh. Yaudah ayo barengan lah ke atas, lu takut ya? Saya gituin kan. Udah tuh saya sama dia menuju ke lift dengan jalan yang biasa dan orang-orang juga ngelihat, maksudnya yang jaga di bawah itu ngelihat gitu loh. Setelah itu pas menuju lift, saya posisi depan, dia di belakang saya nih, ya kan. Naiklah tuh mas di dalam lift, kita ke lantai 4. Nah sesampainya mau di lantai 4, tiba-tiba dia udah di depan saya. Jadi pintu kebuka nih. Jadi si teman saya ini ada di depan saya. Nah, saya mikir, tadi kan bareng naiknya, kenapa tiba-tiba dia udah ada di situ gitu loh. Nah, connect lah langsung saya, oh ini yang tadi dokter cerita nih kayaknya nih. Yang sama juga kayak saya gitu loh. Wah, itu di lift posisinya gimana? Jadi di lift persegi. Dia kan saya depan nih, depan. Ya kan tombol-tombol lift nih, ya kan. Saya mencet tombol, nah dia itu di belakang saya. Saya sempet nengok pun masih ada dia gitu loh pas di lift. Di belakang. Menyampingin saya lagi nih lah gitu loh. Tapi pas udah sampai di lantai 4 kok tiba-tiba pintu kebuka, dia baru mau naik lift dan langsung muka saya pucat, dia bilang, oh, kenapa lu pucat gitu? Tadi kan lu naik bareng gua, apaan kan lu yang suruh gua naik duluan? Tuh, langsung dia bilang, kenapa lu? Emang kenapa gini-gini? Enggak, udah ntar aja ceritanya, udah makan dulu. Setelah makan baru saya cerita. Tadi tuh yang pas gua suruh lu naik duluan, pas gua mau parkir motor ada elu di belakang gua gitu loh. Makanya naik bareng di lift pun tadi lu ngikut gitu. Tiba-tiba kok pas sampai lantai 4 pintu kebuka, lu tiba-tiba ada depan gua. Itu yang gua tuh. Nah dari situlah saya langsung nggak beres lah pokoknya. Nah lanjut abis makan itu udah kita mau pada istirahat karena kan saya di situ udah nggak jaga mas, udah gantian lah. Saya mau tidur. Saya pas mau tidur jam sekitar jam 11-an lah. Saya nggak biasa tidur jam 12 karena kan memang kita begitu operan kelar jam 11 saya langsung masuk kamar tidur atau siap-siap buat tidur atau ngapain lah di kamar gitu loh. Nah pas saya mau tidur ini ada kejadian yang aneh yang menimpa saya juga gitu loh. Di kamar mas posisinya, ya di kamar masing-masing kan satu kamar satu orang gitu ya. Dan pokoknya cowok cewek pisah lah, nggak mungkin gabung gitu loh. Nah di kamar ini saya lagi tidur baru mau merem pules. Itu tuh kan saya ngadep ke sebelah itu kan tembok. Nah di sebelah tembok itu saya ngadep gini, mata saya kayak tidur ayam tuh
ada sosok mas yang nongol. Sosok cewek yang nongol di samping muka saya, persis. Setelah itu saya langsung lompat dari tempat tidur. Saya kaget, saya teriak. Teman saya langsung ngebuka kamar. Kenapa? Karena kan dari tempat jaga itu ke kamar saya nggak jauh. Sebelahnya tempat jaga itu kamar saya langsung. Kenapa teman saya masuk gitu? Kenapa? Nggak apa-apa, cuma tadi gue ngeliat sesuatu. Yang bener lu. Udah, saya akhirnya keluar lagi, ngobrol dulu bentar sama dia. Habis ngobrol, saya masuk lagi ke kamar buat tidur. Nah, pas mau tidur itu diganggu lagi saya mas. Ditoel-toel saya akhirnya di situ. Ditoel-toel, yang bener-bener ditoel-toel. Posisi saya sama seperti yang tadi gitu, ngadep ke tembok gitu. Toel-toel dengan posisi saya yang ngadep ke tembok, nggak berani saya buka mata mas. Saya takutnya pas saya buka mata ada lagi nih kan, gitu loh. Akhirnya ditoel-toel terus saya bilang, iseng nih. Berapa kali tuh? Banyak mas, sampai saya kira itu teman saya gitu loh. Di bagian mana deh? Kan saya posisi tidur begini, di sini. Oh, di belakang. Gimana deh? Gini. Kayak berasa dia. Berasa toel bukan pakai jari tapi pakai tangan, benar-benar pakai tangan gitu loh. Gini, dilus-lus gitu. Nah, saya benar-benar nggak berani buka mata sampai besoknya itu. Pas saya udah bangun, saya konfirmasi karena ke temen yang jaga semalam. Semalam yang masuk kamar gue siapa? Yang mau isengin gue lagi siapa? Saya langsung nanya gitu dengan ada marah lah ke teman saya. Nggak ada, bener-bener kamar tuh. Kan kamar, lu udah di dalam ya berarti lu kunci kamar gitu loh. Nggak, kalau gue orangnya nggak biasa kunci kamar gitu loh. Karena kan kalau ada urgent pasti otomatis lari keluar gitu loh. Nggak ada yang masuk ke kamar lu bang gitu. Oh ya udah, oke, saya prepare beres-beres mandi segala macem buat untuk dinas. Udah pas saya dinas, kejadian aneh pas visit itu jadi lagi bang. Nah, pas saya visit itu visitnya kejadiannya 9 pagi, dimana kan habis berjemur kita visit pasien. Tuh pas visit pasien ini, pasien yang Anton ini juga cerita ke saya. Malam mas visit ke kamar sebelah saya itu pakai baju hazmat, lengkap lah istilahnya. Lah, saya semalam nggak dinas pak, yang dinas itu teman saya bukan saya. Mungkin teman saya kali. Orang mas kok. Tuh, udah tuh dari situ saya nanya ke temen, lu semalam ada ke kamarnya Pak Anton nggak? Nggak ada. Semalam mana ada yang visit gitu loh. Kan udah di atas jam visit itu juga. Ya dari situ akhirnya saya coba tanya ke beberapa security yang ada di situ. Mas, semalam di CCTV ada orang nggak ya di lantai 3 pakai baju hazmat? Itu. Jam berapa kejadiannya? Sekitar jam 11:30 lah, kurang lebih. Langsung dicek sama security yang bagian CCTV, dicek emang ada. Tapi bukan baju hazmat. Bukan baju hazmat. Baju putih iya betul, tapi orangnya gondrong, rambut panjang. Rambut panjang, bukannya pakai baju hazmat atau bukan pakai apron yang kita biasa buat nakes gitu, bukan. Bener kelihatan di CCTV. Lagi ngapain dia? Lagi lewat di kamar itu kan, kebetulan si Pak Anton ini memang mau keluar ke dapur umum. Dapur umum itu, tapi yang kelihatan itu cuma badannya doang mas, nggak sampai kakinya. Di CCTV lu? Di CCTV ketangkep. Nah, tuh. Setelah itu saya bilang, mas boleh diminta nggak videonya? Oh nggak boleh pak, ini ada peraturannya lah. Udah tuh sampai saya ngomong, coba deh lihat di CCTV deh. Yang di blok kita ada nggak? Ada kerekam nggak? Di CCTV di lantai 4 itu nggak ada sama sekali. Karena kan sama CCTV yang dari security sama yang di ruang jaga itu sama gitu. Dan di lantai 4 itu ruang jaga itu nggak ada orang yang lewat, sedangkan di CCTV-nya security ada yang lewat. Di jam yang sama tuh kita ngecek, cross check, nggak ada. Seperti itu. Nah setelah itu pas kebetulan saya dinas malam. Nah kita kan kalau dinas malam jaga dan kontrol dari per lantai kan mas, dari lantai 1 sampai lantai 8 yang kepake itu.
Nah, dari lantai 1 ke lantai 8 keliling gitu loh, ngecek ada pasien yang masih keluar atau nggak di kamar gitu, kita suruh masuk istirahat gitu kan. Saat kita nyampe di lantai 6 itu, lantai 6 ini kan khusus cewek Mas, ingat ya, lantai 6 ini kan khusus cewek ya. Tapi kenapa ada bapak-bapak yang duduk di ruang tamu lah, istilahnya ruang berkumpul lah yang ada TV-nya. Tapi ngadepnya itu bukan ke TV, ngadepnya membelakangi TV dan ke tembok diem begini. Sambil kepalanya ngebenturin, mukul-mukul ke tembok begini. Itu saya berdua sama teman saya, kontrol. Teman saya langsung ninggalin saya, lari. Akhirnya saya sabar, barengan lari, naik lift itu kita pencet-pencet, nggak bisa Mas. Dan tiba-tiba pas mau ketutup, udah ketutup nih liftnya, bisa ketutup, kebuka lagi dan bapak-bapak itu nongol. Itu. Sama teman itu lo berdua? Sama temen itu berdua. Temen bilang, aduh, ini nggak beres nih. Terus lu berdua gimana tuh teman? Langsung kita mundur ke belakang ya. Temen saya tuh langsung mencet-mencet gitu. Akhirnya ketutup, kita langsung ke bawah. Gila dari lo. Lari dengan pakaian yang hazmat itu kita ke security. Kenapa? Sampai security nanya, kenapa Pak? Aduh, gila, kita digangguin. Saya langsung ngomong kayak gitu. Dah digangguin kenapa? Coba kita cek bareng-bareng gitu sama security kan. Security ngomong kayak gitu. Ya udah Pak, coba Pak cek bareng-bareng di lantai 6. Kita lihat nggak ada apa-apa. Saya langsung, Pak ini kenapa sih ya kita diganggu? Ya itu perkenalan biasa. Perkenalan mulu. 2 kali perkenalan mulu ya kan, kita bilang gitu. 2 kali Bapak jawabnya perkenalan mulu. Udah tuh, akhirnya saya sama teman saya dari security kita naik ke lantai 4 lagi, kita cerita bareng sama teman-teman. Langsung temen-temen, oh gila, kalau gue sih nggak kayak gitu bang, gue cuma digangguin ya pas mandi, gitu loh. Digangguinnya gimana? Jadi pintu kamar mandi kan, namanya dia cewek bang. Pintu kamar mandi nih udah gue kunci bang, udah gue pastiin gue kunci dan gue lagi mandi. Tiba-tiba tuh pintu tuh kayak kesontak mau dibuka gitu, gitu loh. Nah kan perawat kan ada 4 orang doang yang cewek bang. Siapa lagi sih yang kita juga biasa-biasa aja, nggak pernah iseng gitu. Kecuali kan yang iseng-iseng kan lu pada gitu loh. Cewek-ceweknya ngomong kayak gitu. Ah masa sih, langsung kita juga nggak percaya gitu kan. Nah akhirnya si temen yang tadi cerita bilang dia diganggu di kamar mandi itu ngomong, iya gue juga sama. Temen yang lain juga ngomong, iya gue juga sama kok, kayak lu digangguin juga gitu. Nah, udah cerita itu. Saya off lagi, udah nggak dinas, gantian sama teman saya yang lain. Malamnya sekitar jam 11 juga, pas saya mau tidur Mas, itu udah lagi sakit juga, lagi nggak enak badan lah. Habis PCR, saya tes PCR juga kan, ya kebetulan hasilnya negatif, jadi aman lah, saya bisa istirahat juga. Saya bener-bener udah tidur Mas di kamar. Saya ingat banget itu di kamar, bukan di kamar mandi ya. Nah saya lagi tidur di kamar. Tiba-tiba tuh bangunnya saya bisa ada di kamar mandi. Pindah tempat loh? Iya. Dan itu saya sadarnya itu sekitar jam 2.30-an. Karena pas saya balik itu, sini saya basah. Oke, ini ada 2 kemungkinan ya, antara emang dipindahin atau antara emang jalan tidur? Jalan tidur ya. Antara 2 itu? Antara 2 itu. Tapi kalau jalan tidur pun, kan di tempat situ kan ada yang jaga juga kan. Temen saya nggak ngelihat gitu loh. Sampai saya nanya itu, gue jalan tidur atau apa enggak sih, ngelindur gitu ya kan? Enggak, saya nggak ngelihat bang. Gue ngelihatnya lu udah di kamar mandi doang. Seperti itu bang. Nah langsung pas saya di kamar mandi itu saya ngehnya, ini kan basah nih. Terus saya langsung, kok gue di kamar mandi gitu loh. Temen saya yang pas masuk kamar mandi juga ada teman saya gitu kan. Lah bang, lu kok di kamar mandi, tidurnya ngapain? Lah gue tadi tidur di kamar cuk, bukan di kamar mandi. Yang bener lu, mabuk kali ya? Malah ngapain? Udah gitu dari situ langsung saya pengen tahu gitu loh, kenapa sih kok saya digangguin mulu sama teman-teman juga semenjak dinas di situ kok digangguin terus gitu loh. Akhirnya teman-teman nanya ke security bilang nanti aja diceritain ya. Nah dari situ ada momen dimana kita udah mau kelar lah, istilahnya udah dihimbau udah mau closing gitu loh, udah mau tutup nih tempat isolasinya. Barulah di situ kejadian itu kita rembukan cerita gitu loh dari pihak security yang pengamanan ini.
ngasih tahu ke kita histori dari gedung itu gitu loh. Tapi sebelum kita closing itu Mas, jadi pas kejadiannya pas saya mau ngejemur baju Mas. Nah, saya lagi ngejemur baju nih. Ngejemur baju di lantai 5 itu. Pas saya mau geser langkah saya tuh kok langkahnya kayak double gitu loh. Kayak ada yang ngikutin nih langkah saya nih. Ya kan? Sedangkan itu kan posisi di balkon Mas, buat ya istilahnya ruang terbuka lah. Pakai sendal waktu itu? Pakai sendal. Dan itu beneran saya sendiri gitu loh yang ngejemur baju. Nggak ada teman saya yang ngikut gitu loh. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Nah, saya pas mau balik badan kok sama juga kayak ada yang ngikutin. Nah, kan jadi sebelum ke balkon itu kan ada pintu nih Mas. Ada pintu, di mana pintu itu kan ada 2 pintu gitu loh. Jadi pintu ram sama pintu biasa gitu loh. Nah, jadi di sebelah pintu itu ada kaca. Iya. Kaca persis nih, kaca biasa lah istilahnya. Kaca jendela. Pas saya nengok ke kaca itu, ada sosok cowok Mas. Di kaca itu. Matanya tuh nggak ada sebelah sini. Udah hancur. Bener-bener nggak ada mata dan dia tuh nyengir ke saya gitu. Wah langsung. Jadi kan pas saya ngeliat sosok cowok yang di jendela itu Bang, saya udah takutan banget lah istilahnya ya. Udah pengen buru-buru ke lantai 4 lah, udah bener-bener namanya ditongolin gimana sih Bang? Nggak mungkin biasa aja kan? Iya. Udah tuh saya langsung balik ke lantai 4 ke ruang jaga. Lagi duduk sama teman-teman, ditanyain kenapa Bang kok diem mukanya pucat gitu loh. Saya bilang nggak apa-apa. Langsung saya bilang ke teman saya, kita ke security yuk. Gue pengen tahu sebenarnya ini gedung ada apaan sih? Kok kita selama dinas di sini, selama kita ngejagain pasien COVID, kita digangguin mulu gitu loh. Dan digangguinnya yang bener-bener ngeri banget lah. Ekstrim ya? Iya, karena udah bersentuhan fisik gitu loh. Iya. Apalagi udah nongolin kayak gitu ya kan. Langsung saya sama teman saya ke pos security di basement dekat parkiran mobil. Saya nanya, di situ kebetulan ada dandrunya. Nah, dandrunya ini, kepala security ini, langsung saya ngajak ngobrol, Pak, kita ke lantai 4 yuk. Kita relawan sama dokter ada yang mau ngobrol nih. Pengen nanya-nanya lah sama Bapak, kan Bapaknya udah lama nih di sini. Kenapa tuh Mas? Mengenai apa? Udah Pak, pokoknya kita ke lantai 4 aja. Ngobrol lah, ngopi lah kita di lantai 4. Oh ya udah, si dandru ini bareng nih sama kita ke lantai 4 Mas. Lantai 4 sampai lantai 4 ngopi, kita ngobrol. Saya langsung to the point aja sama kepala security-nya. Pak, saya mau nanya Pak, sebenarnya gedung ini nih ada kejadian apa sih Pak? Atau histori gedung ini ada apa sih Pak? Soalnya dari awal saya sama temen-temen ini sering banget ngalamin kejadian mistis gitu. Oh, gini Mas, saya ceritain. Jadi tuh awal mulanya itu gedung ini ya mes mahasiswa-mahasiswi gitu loh. Di tahun 2019 kurang lebih itu ada kejadian Mas, mahasiswa lompat dari lantai 12. 2019? Iya, kurang lebihnya. Nah, loncat dari lantai 12. Gedung itu 12 lantai. Nah, dari lantai 12 dia lompat jatuh di parkiran, yang dimana parkiran lahan parkir itu jadi akses keluar masuknya ambulan sama kita juga. Persis gerbang masuk gitu. Mahasiswa jatuh. Iya. Loncat. Nah, dari lantai 12. Ya jatuhnya itu langsung saya ngomong sama kepala security-nya. Oh, saya pernah ngelihat sosoknya Pak. Baru aja tadi. Saya langsung ngomong kayak gitu. Soalnya ya capek lah, udah gerah lah. Istilahnya digangguin terus-menerus sampai ya kejadiannya janggal banget gitu loh. Udah berani sentuh fisik juga gitu kan. Ya di sini mah kejadiannya ya dibilang tragis ya, tragis. Yang mahasiswa itu doang, selain itu nggak ada. Semenjak kejadian dia itu, barulah gedung ini terasa angker. Sebelum-sebelumnya nggak ada kayak gini. Oh, gara-gara itu. Ya, itu gitu. Masuk berita lagi ya? Masuk berita. Tuh, oh langsung semua 20 orang kita yang ada di situ, relawan medis semua sama dokter, itu langsung pantesan. Tuh. Dan itu sosoknya kan cowok yang saya lihat di lantai 5 itu. Tuh. Nah, setelah itu kita ngobrol lagi, kita kulik-kulik lagi, emang nggak ada lagi. Akhirnya kepala security itu udah
mutusin ya udah saya balik dulu nih ke pos gitu. Ya udah Pak, hati-hati saya bilang itu. Nah, nggak lama kemudian saya ke bawah juga iseng. Pas saya mau ke bawah itu kan ambulan di situ yang standby 3 Mas. 2 ambulan biasa itu untuk pasien biasa, yang satu itu ambulan jenazah buat pemusaran jenazah gitu loh. Tapi kan yang kritis-kritis banget nggak ada yang sampai meninggal juga yang kita tangani gitu loh. Jadi cuma standby doang. Sampai saya di basement itu, saya pas mau ngambil tabung oksigen, ya kan, karena stok tabung oksigen di IGD juga udah menipis gitu loh. Sambil iseng saya mau, sebenarnya tujuannya nggak mau ngambil tabung oksigen, cuma kan saya inget, oh iya nih tabung oksigen, stok oksigen di IGD menipis gitu loh. Ya saya ambil tabung oksigen di mobil ambulan yang biasa gitu loh. Karena kan saya bawa kunci ambulan yang biasa gitu loh. Udah situ saya buka mobil ambulan yang biasa. Pas saya buka mobil ambulan yang biasa, jadi mobilnya itu posisinya mobil ambulan biasa nih, kiri kanan, tengahnya mobil jenazah. Nah, saya buka mobil ambulan yang sebelah kiri. Gitu. Kan mobilnya kan parkirnya kan ngadepnya kepalanya ke depan gitu loh, siap untuk keluar gitu loh. Nah, saya buka pintu belakangnya, saya ngambil oksigen, tiba-tiba dari tengah tuh bunyi suara mobil nyala, Bang. Dan di situ benar-benar saya sendiri gitu loh. Nggak ada orang lain, nggak ada relawan lah istilah kasarnya. Dan yang nyala itu bukan mobil ambulan yang biasa, mobil jenazah yang nyala. Memang sebelumnya mobil jenazah ini pernah dipakai di tempat lain gitu loh. Ya kan? Nah, nggak cuma mobilnya yang nyala, tapi sirinenya juga nyala. Wah, gila. Sontak kan parkiran ambulans itu dekat sama pos security gitu loh. Bukan pos yang di bawah, tapi pos yang di atasnya itu, pos satunya. Security langsung nanya, "Mas ngapain mainin sirine?" Lah, Pak, saya ngambil oksigen doang. Nggak nyalain mobil, nggak nyalain sirine. Ngapain juga? Saya nggak bisa bawa mobil, saya gituin aja kan. Lah itu sirine nyala. Nggak tahu Pak, ini mobil. Saya buka mobil yang ini, bukan mobil jenazah. Pas disamperin, kita ngelihat ke dalam, emang nggak ada orang dan posisinya itu nyala, gitu loh. Posisi mobil jenazah itu nyala sendiri gitu loh. Langsung kita kontak ke sopir ambulan gitu loh. Kita ngomong Pirlan. "Bang, itu mobil jenazah kenapa nyala Bang? Coba lu turun dulu." Ya akhirnya turun. "Ini kunci di gua mobil jenazah." Nah, nggak tahu itu matiin dulu lah. Akhirnya langsung dimatiin sama dia. Saya bawa tabung oksigennya ke IGD. Udah, saya balik lagi ke lantai 4. Saya bilang, aduh, gue pengen cepet-cepet nih kelar nih dari tempat ini. Udah capek nih digangguin mulu sama setan-setannya. Saya langsung gituin aja kan. Nah, di hari-hari terakhir ini, saya sama security ada dari anggota-anggota TNI Polri lah yang berjaga juga di situ. Iya. Ya kan, saya namanya udah mau malam perpisahan kan, kita nongkrong lah biasa di bawah di gedung masuknya itu, di pintu masuknya itu. Nah, ada 2 security yang jaga sama satu TNI Polri, satu TNI, satu Polri gitu loh, yang jaga di situ. Nah, tiba-tiba security yang satu ini menuju ke gerbang, namanya Robi. Menuju ke gerbang, ngobrol sama ibu-ibu, nenek-nenek yang bajunya lusuh banget, baju tua dan pakai kain sarung, kain kebaya gitu loh. Kain yang buat gendong bayi itu. Saya juga ngelihat gitu loh. Oh, itu kelihatan ya? Kelihatan. Dari kita yang ngelihat mata, lihat. Semuanya? Semua yang lihat. Nah, terus dari situ katanya dia nanya jalan. Saya juga nyautin, "Oh Bu, kalau mau ke arah Ancol mau ke sana." Saya gituin. "Kalau mau ke arah Ancol lu ke sana, bukan ke sana Bu. Kalau ke sana arah kota." Tuh. Terus nggak lama kita habis lagi ngobrol sama ibu-ibu itu, si sekwan yang satu turun nih dari ruang CCTV. Turun. "Lu ngobrol sama siapa tadi di sana?" "Lah tadi ada yang nanya jalan ke kita," gitu loh. Si Robi ini jawab gitu loh. "Ya kan Bang, ya Bang Nandes tadi lu lihat kan?" "Iya, makanya gue juga timpalin kan. Tadi kalau mau ke arah Ancol yang sono, bukan ke sono mah kota," gitu loh. Langsung, "Ini di CCTV nggak ada." Langsung diliatin dari HP. "Nih, lu lihat nih, gue ngerekam nih. Lu lagi ngobrol sendiri." Astaga. Sampai anggota yang ada di situ tuh sampai, "Yang bener sih Bu. Bener nih Pak, lihat nih Pak. Beneran nggak ada." Lah, iya nggak ada. Kita nggak percaya dong, di situ kita ngecek ke CCTV. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Jadi si Robi ini nunjuk-nunjuk tuh nggak ada orang, nggak ada fisiknya, tapi kita ngeliat di situ ada orangnya. Gitu Mas.
Aneh banget sumpah. Wah udah itu kejadian yang paling parah banget tuh akhirnya. Di situ langsung kayak percaya nggak percaya sih emang kalau nenek-nenek itu tuh. Ada berapa orang di situ waktu itu? Berlapan kita. Wow. Dan berlapan itu semua ngelihat. Gila. 8 Dipatahkan orang. dengan satu sekwan yang turun nunjukin rekamannya sambil nih nggak ada. Lu Robi ngobrol tuh sendiri doang. Oh iya bang, jadi sebelumnya juga ada security juga nih, yang security yang tadi tuh cerita juga. Bukan satu kejadian doang sih sebenarnya. Ada 2 kejadian yang sama, tapi tahunnya berbeda. Itu loh. Ada mahasiswi juga. Mahasiswi? Tadi kan mahasiswa nih. Nah, ini mahasiswi. Oh ini mahasiswi. Ya, di lantai yang sama itu dia lompat, tapi dia lompatnya itu dari lantai 12 dengan posisi kepalanya membelakangi lompatnya, bukan muka duluan tapi belakangi. Itu Tahun yang sama? Apa beda? tahunnya berbeda. Tahunnya beda? Tahunnya berbeda. Tahunnya beda. Tahunnya berbeda. Nggak tahu di tahun berapa itu. Pak Dandrunya itu cuma ngasih cerita seperti itu. Pas saya konfirmasi juga kan itu. Masuk berita juga yang itu? Sempet masuk berita, cuma di take down. Kalau di take downnya saya nggak tahu ya kenapanya gitu loh. Oh, ya ada banyak Iya, kemungkinan banyak lah ya, kemungkinan kenapa gitu di loh. take down. Nah, itu dia jatuhnya bukan ke arah parkiran, tapi ke lobi. Lobi dari gedung mes itu. Oke. Nah, dan lobi itu deket IGD. IGD yang tempat IGD, pertama ada iya, pasien kursi datang roda, langsung ya. Yang kursi roda Iya. maju mundur itu ya? Iya betul. Itu Oh jatuhnya di situ. di situ. Nah, ya betapa seramnya gedung itu ya karena itu bang. Tadinya tuh berarti nggak kenapa-napa ya? Nggak kata pernah si ada Dandrunya. kejadian. Aman-aman aja. Aman. Semenjak ada Si Dandru itu kerja dari 2008 bang. Aman. Sampai di mana 2000 19 kejadiannya. dan tapi nggak tahu yang cewek itu Iya. kapan ya? Tahu tahun berapanya nggak Bisa tahu. sebelumnya juga, Bisa sebelumnya sesudahnya. mungkin ya kan. Nah itulah. Pokoknya semenjak ada Semenjak kejadian itu, bundir itu baru angker. Angker. Wah gila, bisa begitu ya. Lalu 3 bulan di situ setelah itu langsung apa nih pindah tempat lain apa gimana? Oh, kalau setelah dari situ saya balik lagi ya bang ke Wisma. Oh balik lagi ke Wisma, balik ke asal nih jadi. Iya balik asal. Gila. Tuh. Di Wisma nggak ada kejadian horor kah? Banyak bang. Banyak, Kejadian Bang. horornya malah lebih banyak di Wisma. Di Wisma banyak nih. Oh nih kita abis ini kayaknya harus ada part 2-nya nih. Iya. Kejadian horor Nandes di Wisma Atlet. Ini di Wisma Atlet by the way udah ada 2 cerita loh kita. Cie. Bapak mau kita triple kill nih di sini. Boleh. Bab 2 nih. Nanti ya. Siap. Ya mungkin kalau sahabat lonceng emang mau nih cerita dari Bang Nandes di Wisma Atlet juga ada tuh. Tulis aja di kolom komentar ya. Iya. Dan ini Bang, kan Dandru sama rekan-rekan security yang lain di sana pasti banyak Bang ngalamin kejadian-kejadian horor Iya. di sana. Itu nggak nanya-nanya lo ada satu kejadian nggak yang menurut lu serem banget di sana yang dialami sama security? Ada Atau bang. sama rekan nakas yang lain lah. Oh kalau rekan nakas ada. Rekan Itu nakas supir ambulannya khususnya. Oh, Si Pirlan kita sebutnya kan. Sebutin Nah, Firlan namanya. Pirlan. Kita bahasanya kita manggilnya Pirlan tuh supir sialan. Oh, jadi Firlan. Iya Pirlan gitu loh. Jadi Pirlan ini dia tuh orangnya demen main togel bang. Wow. Main judi lah ya kan, yang sebenarnya dilarang gitu loh. Jadi kita iseng-iseng juga nih sama dia. Dia datang ke kamar saya bilang, "Bang, kita main yuk ke lantai atas." "Ngapain?" "Main ke lantai atas itu kan nggak dibolehin sama pihak manajemen juga nggak boleh gitu loh. Security pun nggak boleh, kalau ketahuan juga dilarang gitu loh." "Nggak apa-apa bang, kita minta nomor di sana buat pasang. Siapa tahu aja dikasih kan." Udah ayolah. Akhirnya saya memberanikan diri tuh. Cuma nggak saya sendiri, saya ngajak teman saya juga. Jadi kita naik ke atas itu ke lantai yang dilarang itu bertiga bang. Nah sampainya kita di lantai atas, ya kan? Itu ada salah satu kamar yang terbuka lebar dan ada polis line khususnya. Itu apa? Bekas apa itu? Nggak tahu deh bang. Tuh. Oh, ada polisi lain anjir. Iya, ada polis line bang di situ.
Dan itu kamarnya tertata rapih dan kayak kamar cewek banget lah. Itu. Oke. Nah, di polis lain itu, nah jadi tempat yang si Firlan ini masukin kertas kosong, dilempar sama dia nih ke dalam nih. Dia bawa kopi lah, istilahnya kayak sesajen bang. Bawa kopi segala macam, ditaruh nih. Kita udah taruh di situ. Kita mau balik, mau turun. Belum sampai kita jalan, belum berapa lama kita ninggalin kamar itu. Kamar itu kayak ada api keluar bang. Bukan percikan sih, kayak bola api lah. Tapi satu ruangan itu berubah jadi oranye. Dan kertas itu ada nomor. Kodenya yang tadi kertas itu yang dibawa kosong. Tapi ada nomor bang. Tiba-tiba setelah cahaya gitu, cahaya orang kayak hama bola api itu, ada nomor yang di kertas itu. Nah itulah kayak abis dari situ langsung yang tadinya kita mau ngambil kertas itu besok, jadi kita ngambilnya hari itu juga gitu kan. Langsung, iya langsung. Tadi kan bawa kopi bang, kopinya itu abis. Anjir aus. Wah parah. Kopi itu abis. Bener-bener abis yang nggak ada ampasnya sama sekali. Kopi hitam kan ada ampasnya bang. Ini bersih. Sama ampas-ampas ya? Seperti gelas baru. Doyan. Nah, langsung kosong, bener-bener kosong. Langsung ya ada tulisan angkanya, nomornya itu. Nah, dimana yang ya istilahnya buat masang togelnya gitu loh. Nggak lama keberadaan kita di situ diketahuin sama pihak security bang. Akhirnya kita ditegur. Bang, lu pada ngapain ke atas? Kan kita udah ngelarang gitu loh. Nah, di situ sebenarnya ada kejadian yang nggak mungkin mereka ceritain sih bang, pasti gara-gara ada polis lain itu gitu loh. Iya. Tuh. Tapi itu nomor dapat akhirnya menang nggak tuh si Firlan? Menang si Firlan itu. Bang Firlan. Hoki dia dikasihnya gitu. Gila lu. Dilempar gitu, kasih kopi lempar kertas. Iya. Nomor. Iya. Langsung keluar. Nggak dilempar bang, dimasukin bener-bener dimasukin. Lempar. Iya. Sopan. Kesopan ya kan. Udah minta ngelempar. Tapi kamar itu bersih bang, bersih yang bener kayak dirapihin tiap harinya. Ada apa ya di situ ya, di polis lah nih? Tahu deh. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Nandes ya tentang kejadian-kejadian horor yang dia alamin nih selama dia jadi relawan COVID-19 di mes mahasiswa di daerah Jakarta Utara. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram kita itu. Jangan lupa di follow dulu tapi ya Instagramnya. Ya, dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak banget terima kasih sama Bang Nandes. Bang, thank you banget ya Bang ya. Udah nyeritain kejadian-kejadian horor ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue nih. Thank you banget ya. Sama-sama Bang. Akhir kata, gue Gilang Ahaditya izin pamit. Bang Nandes juga izin pamit. Bye-bye. Bye.